Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita lanjutkan. Bagian berikutnya adalah orang-orang yang bisa menjadi mangsa sedekah Yusuf Mansur. Kelompok berikut yang biasa dilakukan Yusuf Mansur adalah kalau orang kena sakit lalu mengadu kepada Yusuf Mansur. Dan orang ingin keluarganya harmonis, ada masalah keluarga, ada yang belum dapat jodoh. Pernah seorang anak muda sakit. Anak muda ini sakit, sakitnya saya itu mula-mula hanya sakit tipes gitu, tifoid bahasa apanya. Tapi kemudian datang ke Yusuf Mansur. Oleh Yusuf Mansur dibilang sedekah ente. Mula-mula dia bersedekah, ya kira-kira mungkin 100 jutaan gitu. Ternyata penyakitnya tidak sembuh. Alasan Yusuf Mansur adalah kalau kita sakit itu jangan dulu ke dokter, tapi kita harus mendahulukan Allah. Itu dilihat di bukunya Mencari Tuhan yang Hilang itu. Kita dahulukan Allah. Bagaimana mendahulukan Allah? Ya sedekah dulu, jangan ke dokter dulu gitu. Nah, anak yang sakit ini dia percaya, sedekahan ke Yusuf Mansur. Kemudian setelah penyakitnya berat, dia datang ke Yusuf Mansur, kita semua tambahan sedekahnya. Akhirnya sertifikat rumahnya dikasihkan ke Yusuf Mansur. Tapi setelah lebih dari 20 hari atau 25 hari sakitnya bertambah berat. Dia baru mengaku kepada orang tuanya apa yang telah dilakukan dan apa saran Yusuf Mansur. Oleh orang tuanya anaknya dilarikan ke rumah sakit, tapi sudah terlambat, nyawanya tidak tertolong. Ini cerita fakta. Jadi orang sakit datang ke Yusuf Mansur, katanya dahulukan Allah. Kita jangan merduakan Allah. Maksudnya gimana? Kita sedekah dulu, baru kita bawa ke dokter. Tapi kalau Yusuf Mansur sakit gimana? Coba ketika COVID itu tuh. Dia sedekah dulu atau ke dokter dulu? Dia cepat-cepat lari ke rumah sakit, mendapat pertolongan gitu. Jadi cerita dengan perbuatan ini sesuatu yang berbeda. Kalau masyarakat disuruhnya sedekah dulu. Tapi kalau dia kena sakit, ke dokter dulu. Nah, itu kalau orang datang ke Yusuf Mansur, apa masalahmu? Saya meninggalkan keluarga saya, Ustaz. Saya akan dicerai oleh suami saya. Jangan takut. Ibu sedekah aja. Ini sedekah nanti semua kehidupan akan adem ayem. Semua keluarga nanti akan kembali harmonis, akan baik. Nah, begitu orang bersedekah, apa yang dia miliki, masalah tidak selesai, Yusuf Mansur nggak bisa dihubungi lagi. Bahkan ya dalam cerita-cerita korban-korban yang bergelimpangan itu, Yusuf Mansur tidak bisa dihubungi lagi. Kalau nanti bertemu ada yang komplain, dia akan enteng mengatakan, saya nggak kenal gitu. Jadi mangsa-mangsa ini mestinya kita tetap pakai kaedah-kaedah rasionalitas. Ya kalau kita sakit, ya kita cari obatnya. Berobat itu bukti kita tawakal kepada Allah. Berobat dengan benar itu menunjukkan kita bertawakal dan pasrah kepada Allah. Jadi pasrah bukan tidak melakukan apa-apa. Pasrah tetap dalam rangka ikhtiar kita kepada Allah. Misalnya kayak COVID kemarin itu yang merayakan di mana-mana. Siapa yang kena kalau lambat dia datang ke rumah sakit, dia tidak melakukan pengobatan, ya dia bisa meninggal. Coba di saat itu kalau Yusuf Mansur berani sedekah, pasti dikejar orang dia. Orang mau mati suruh sedekah. Malah dalam bukunya cerita Yusuf Mansur nanti dia praktekkan, kita harus menomorsatukan Allah. Menomorsatukan Allah itu artinya kita sedekah dulu, baru nanti kita cari dokter. Kalau udah kritis bagaimana? Sedekah dulu. Nggak ada ajaran Islam seperti itu. Ini kadang-kadang ya ajaran Islam itu karena masyarakat kita terlalu banyak, kesempatan belajar tidak teratur, banyak yang menyalahgunakan dan menyelewengkan maksud dari hadis, maksud dari ayat. Nah, Yusuf Mansur menyelewengkan
maksud ayat tentang sedekah. Misalnya bersedekah 1 dibalas 10, itu bukan balasan duniawi. Dalam banyak tafsir kita lihat itu maksudnya adalah ihsanan wa adlan. Itu kebaikan Allah dan keadilannya. Di 10 itu karena Allah itu maha baik. Orang berbuat 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Kapan dibalasnya? Amam Allah. Terserah Allah. Kemudian yang kedua, kalau berbuat 1 kesalahan, dikasih 1 kesalahan, itu adlam minallah. Karena Allah itu maha adil. Dia bukan seperti cerita Yusuf Mansur. Anda bersedekah 10, dikasih 100. Bersedekah 1 juta, dikasih 10 juta. Bersedekah 100 juta, dikasih balasan 1 miliar dalam jangka waktu yang cepat 40 hari. Mana ada? Kalau kita lihat, ini tafsir mana nggak ada. Itunya cara tafsir iblis kalau boleh kita lihat. Karena dalam tafsir kitab-kitab tidak ada. Tidak ada ulama-ulama yang berpendapat seperti itu kecuali hanya Yusuf Mansur. Karena itu ajaran yang dibawa oleh Yusuf Mansur itu seperti iblis yang menggoda Adam. Akhirnya Adam terperdaya. Nah kita ini anak-anak cucu Adam banyak yang terpedaya dengan cerita-cerita sesat yang ditawarkan oleh Yusuf Mansur. Mudah-mudahan yang telah menjadi korban ini kembali sadar. Yang belum, marilah kita mempelajari agama itu dari sumber yang benar. Dari orang-orang yang sudah terkenal kredibilitasnya. Dan kita belajar agama itu adalah ikhlas untuk mencari ridho Allah. Kalau Bapak Ibu bersedekah, niatkanlah sedekah itu untuk kebaikan pribadi dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Jangan seperti main judi dengan Allah. Gitu. Jangan bersedekah seperti kita main judi. Bersedekah 1, dapat 10. Bersedekah 10, dapat 100. Bersedekah 1 miliar, dapat 10 miliar. Bersedekah 10 miliar, dapat 100 miliar. Tidak ada. Kalau itu yang terjadi, dunia ini sudah selesai. Islam itu nanti akan ditertawakan orang. Nah sekarang untung masih Yusuf Mansur yang jadi bahan tertawaan. Jangan kita umat Islam yang jadi bahan tertawaan. Karena itu, mari upaya Yusuf Mansur mencari mangsa ini segera kita hentikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.